Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program berita Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi yang tadi kami sampaikan di awal, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk Anda di malam hari ini. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam hari ini saudara. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya ditemukan dalam keadaan tangan terborgol di Cisauk, Tangerang, Banten. 3 pelaku yang dihadirkan ke lokasi memicu emosi warga yang menyaksikan rekonstruksi. Warga menyoraki 3 tersangka saat tiba di lokasi rekonstruksi di Desa Cibogo, Cisauk, Tangerang. Warga yang geram terus melontarkan makian pada pelaku selama rekonstruksi berlangsung. Warga bahkan nyaris menerobos garis polisi hingga suasana kian memanas. Polisi yang berjaga di lokasi pun meminta warga untuk tenang melalui pengeras suara. Dalam rekonstruksi, 3 tersangka memperagakan 75 adegan, bertambah dari yang diagendakan sebelumnya, yakni 65 adegan. Para pelaku memperagakan reka ulang dari bertemu hingga membunuh korban. Berdasarkan keterangan pelaku utama, penyidik menemukan fakta-fakta baru yang mengarah kepada pembunuhan berencana. Untuk mengambil pisau dan 1 buah gunting. Di kepala. Dengan 8. Borgol yang digunakan 3 tersangka untuk membunuh korban milik ayah salah satu pelaku yang bekerja sebagai petugas keamanan. Polisi menyebut borgol diambil oleh tersangka tanpa sepengetahuan sang ayah. Untuk borgol, untuk diketahui orang tua dari tersangka R merupakan security di salah satu kantor di Jakarta Barat. Jadi tanpa diketahui oleh ayah tersangka R mengambil borgol tersebut yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Menurut kesaksian warga, korban ditemukan setelah mendapat laporan adanya aroma tak sedap dari sekitar rumah di Desa Cibogo. Mencari sumber aroma di area kebun, warga pun terkejut karena menemukan jasad perempuan di dalam semak-semak dengan kondisi tangan terborgol. Warga lantas melaporkan kejadian itu ke polisi. Tahu deh, saya nemuin aja sih. Oh, Bapak yang nemuin mayatnya? Sama di par, karena ibu bilang bau nggak sedap gitu ya. Akhirnya di belakang ya ketemu. Ternyata itu pakai almarhum. Kondisinya seperti apa, Pak? Hancur. Yang lihat kakinya aja sih. Sama kakinya aja. Soalnya kan ditutup. Pakai dedaunan. Langsung lapor apa gimana, Pak? Langsung lapor. Saudara, usai bertemu keluarga dan mengecek lokasi tewasnya diplomat Kemlu, Arya Daru Pangayunan yang tewas di kamar indekos di Menteng, Jakarta Pusat, Kompolnas melakukan konfirmasi ke Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya, Kompolnas melakukan konfirmasi temuan di lokasi dengan melihat barang bukti di Polda Metro Jaya. Kompolnas melihat rekaman CCTV yang telah dibawa oleh polisi. Ia menegaskan bahwa mengecek secara keseluruhan dan secara lengkap mulai proses kerja polisi terkait pengungkapan kematian diplomat Kemlu. Namun Kompolnas menegaskan selain mengecek proses kerja, semuanya harus menunggu hasil otopsi yang sedang berlangsung. Apa yang kami dapatkan dari keluarga, apa yang kami dapatkan di TKP, kami konfirmasi tadi di Polda Metro Jaya, terutama teman-teman penyidik. Kami dijelaskan sangat detail, ya. Sangat detail itu ada 2 hal yang penting. 1, proses. Jadi kapan mereka mulai kerja, bagaimana cara kerja mereka, ya. Ada beberapa yang mereka tunjukkan, kami minta bukti, ditunjukkan buktinya berupa aktivitas mereka dengan foto, dengan video. Sudah 2 pekan, penyelidikan kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan oleh polisi masih terus dilakukan.
Misteri kasus diplomat tewas terlakban ini pun masih belum terungkap. Tak hanya polisi, Kompolnas juga ikut menelusuri tempat kejadian perkara tewasnya Daru di Menteng, Jakarta Pusat. Setelah sebelumnya sempat meminta keterangan dari keluarga Daru. Di lokasi kejadian, Kompolnas mengecek kondisi indekos tempat korban ditemukan tewas, rekaman dan posisi CCTV, hingga aktivitas penjaga saat kejadian. Sejumlah penghuni kos juga dimintai keterangan. Dari hasil pengecekan, salah satu yang paling krusial adalah kondisi kunci kamar korban yang bisa diakses dari dalam berupa slot dan dari luar kamar yang dalam kondisi terkunci. Lah, posisi kunci ini jadi sangat krusial di situ. Lah, kami cek secara fisik dan kami konfirmasi kepada penjaga kos-kosan ini. Karena beliaulah yang membuka pertama kali, terus kami minta untuk diperagakan posisi kuncinya. Jadi posisinya slotnya terkunci, ya, slot manualnya terkunci yang hanya bisa dibuka dan ditutup. Yang bisa dibuka dan ditutup dari dalam. Terus yang ini kunci biasa yang bisa dibuka dari luar dan dari dalam kamar. Selain pengecekan lokasi, Kompolnas juga telah memeriksa riwayat pesan antara penjaga kos dengan istri korban yang sebelumnya ada permintaan untuk membuka kamar. Komunikasi antara penjaga kos dan istri kami dapat detail per detailnya, kami dapat menit per menitnya apa saja dia bicarakan kami dapat dan kami tahu konteksnya. Jadi kalau tadi misalnya kenapa kok nggak langsung ketok pintu dan sebagainya kami jelasin konteksnya, termasuk kami juga membaca WA-nya. Polisi telah memeriksa 5 orang saksi terkait tewasnya diplomat muda Kemlu ini. 2 orang rekan kerja korban, istri, penjaga kos, dan seorang tetangga kos korban. Temuan Kompolnas di lapangan akan dikoordinasikan bersama Polda Metro Jaya untuk memastikan semua prosedur penyelidikan dilakukan sesuai ketentuan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke sorotan berikutnya, Saudara. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespons aksi demo pelaku industri pariwisata yang digelar di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Ditemui saat menghadiri peresmian pengairan pertanian di Desa Pangumbahan Ciracap, Sukabumi, Deddy tak berkomentar banyak perihal demo pelaku pariwisata di Bandung yang terjadi pada Senin 21 Juli kemarin. Deddy pun meminta awak media mendengar tanggapannya terkait demo tersebut melalui konten yang telah diunggah di media sosial pribadinya. Soal demo P3JB kemarin di Bandung, Pak, responnya ya. Tadi sudah ada pernyataan saya di TikTok. Sudah ada pernyataan saya. Sama soal tuntutannya, Pak. Ya, saya sudah ada pernyataan saya tadi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan dirinya akan tetap melarang kegiatan study tour untuk para pelajar di Jawa Barat. Deddy Mulyadi menyebut kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga ketenangan orang tua siswa dari beban biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan pendidikan. Hal ini merespon aksi unjuk rasa di Bandung pada Senin kemarin. Menurut Deddy, unjuk rasa yang digelar para pelaku industri pariwisata itu justru memperjelas bahwa study tour bukan bagian dari pendidikan, melainkan kegiatan piknik. Yang protes itu adalah kegiatan pariwisata. SK saya adalah SK studi tour. Yang dilarang itu adalah kegiatan studi tour. Yang kemudian dengan demonstrasi itu menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan studi tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi. Bisa dibuktikan yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan. Sebelumnya, dalam demo yang digelar di depan Gedung Sate, pengunjuk rasa menuntut pencabutan surat edaran terkait kebijakan larangan study tour. Selain demo, massa juga melakukan aksi blokade jalan dengan bus pariwisata. Hanya ingin menuntut keadilan agar dicabut SE Gubernur 2025 nomor 45 tentang larangan study tour. Karena
SE tersebut tanpa pengkajian. Ya, tanpa kajian boleh dikatakan SE itu zolim. Ya, kami sangat terdampak dengan adanya kebijakan dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Ya. Deddy Mulyadi menyebut larangan study tour adalah bagian dari komitmennya menjaga fokus pendidikan, khususnya penguatan karakter siswa. Meski demikian, dirinya berharap industri pariwisata Indonesia tumbuh tanpa mengandalkan program-program yang membebani masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Alumni UGM melaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo soal penyebaran berita bohong. Mereka mengklaim tak ada jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM seperti yang selama ini diakui Jokowi. Saudara, dua alumni UGM bersama seorang warga Yogyakarta melaporkan Joko Widodo ke Polda DIY soal penyebaran berita bohong. Jokowi dinilai berbohong karena mengaku kuliah di jurusan teknologi kayu Fakultas Kehutanan UGM. Padahal jurusan itu tak pernah ada. Pada Selasa siang, pelapor ini datang ke Polda DIY bersama ahli digital forensik Rismon Sianipar yang juga melaporkan Jokowi dalam kasus dugaan skripsi palsu. Menurut pelapor, Fakultas Kehutanan UGM tak pernah punya jurusan teknologi kayu seperti yang selama ini diakui Jokowi sebagai program studi tempatnya kuliah dan dikutip oleh sejumlah media massa. Laporannya, yang pertama tadi ya yang sudah disampaikan oleh Bang Rismon, yang kedua kaitannya dengan kabar bohong jurusan teknologi kayu. Ahli digital forensik sekaligus penuding ijazah palsu Jokowi Rismon Sianipar merespons langkah mantan Rektor UGM Sofyan Effendi yang mencabut pernyataannya terkait ijazah Jokowi yang diragukan keasliannya. Rismon menyebut mantan Rektor UGM Sofyan Effendi mendapat intimidasi. Menurut Rismon, ada kelompok yang mengintimidasi mantan Rektor UGM Sofyan Effendi sehingga mencabut pernyataannya soal ijazah Joko Widodo. Rismon menyebut kelompok itu mengenakan baju berseragam UGM dan bahkan menghalangi mantan Kasat Tiasno Sudarto saat hendak bertemu Sofyan Effendi. Sangat-sangat tidak masuk akal jika seorang profesor ya itu bisa mengubah statementnya 180 derajat dalam waktu 1 kali 24 jam ya. Mengubah apanya itu pasti membuat banyak sekali interpretasi dan dugaan intimidasi dan ancaman. Dan Pak Roy Suryo mengabarkan kepada saya bahwa mantan Kasat ya Pak Tiasno Sudarto ingin mengunjungi sahabatnya Profesor Sofyan Effendi dan dihalangi oleh pemuda berseragam UGM. Sebelumnya mantan Rektor UGM Sofyan Effendi resmi menarik seluruh pernyataannya terkait isu ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sofyan mengaku dirugikan akibat videonya yang tersebar tanpa izin. Ia juga menegaskan tidak ingin urusan ini berlanjut ke jalur hukum, mengingat usianya yang telah menginjak 80 tahun. Saudara, kuasa hukum Jokowi datang ke kediaman Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, dipimpin Yakub Hasibuan. Sejumlah kuasa hukum membahas soal panggilan Polda Metro Jaya. Pertemuan berlangsung secara tertutup selama kurang lebih setengah jam. Melihat kondisi Jokowi masih pemulihan, kuasa hukum akan memohon kepada penyidik agar pemeriksaan kliennya bisa dilakukan di Solo. Dan itu kami juga akhirnya memiliki kesimpulan bahwa kami akan coba menanyakan. Dan kami sampaikan juga tadi ke Bapak, kami akan coba sampaikan ke para penyidik jika memang memungkinkan, mungkin pemeriksaannya disamakan seperti saksi yang lain, yaitu di Polres Solo, Polres Surakarta.
Saudara, pada Selasa siang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menggelar sidang gugatan perdata terhadap Universitas Gadjah Mada soal keaslian ijazah sarjana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Agenda sidang kali ini menyerahkan bukti permulaan dari pihak penggugat dan tergugat. Jika 3 sidang sebelumnya dilakukan daring lewat metode e-court, sidang kali ini digelar secara luring. Komardin selaku penggugat menyerahkan 23 bukti antara lain sejumlah dokumen dan link video YouTube soal dugaan ijazah palsu Jokowi. Ada 23 ada alat bukti. Iya. Jadi video-video yang ada di YouTube kita ambil untuk dilampirkan, jadi nanti hakimnya bisa lihat di YouTube nanti. Namun jika pengadilan nanti menyatakan bahwa tidak berwenang, kami akan buat lagi di Komisi Informasi. Sementara, kuasa hukum UGM menyerahkan 9 bukti, termasuk bukti sengketa informasi soal ijazah Jokowi bukan jadi wewenang pengadilan, tapi Komisi Informasi Publik. Sidang lanjutan digelar 5 Agustus mendatang dengan agenda putusan selah. 9 alat bukti ini terkait dengan eksistensi kami, menegaskan bahwa ini lebih pada penekanan sengketa terkait informasi publik, karena yang diminta ada terkait dengan masalah ijazah. Kan kita disuruh buka, karena disuruh buka ini karena menurut kami itu sudah masuk pada ranahnya informasi publik. Karena yang menjadi persoalan itu kan terkait dengan sengketa informasi. Jadi itu yang menjadi persoalannya, walaupun gugatan diajukan adalah perbuatan melawan hukum. Tetapi karena substansinya terkait dengan informasi, apalagi dari sifatnya ada dokumen yang mana itu mengacu kepada ijazah, maka itu ranahnya menurut kami masuk pada sengketa informasi publik. Informasi berikutnya, Saudara, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menilai partainya spesial di pikiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pernyataan ini merespons Presiden Prabowo yang sebut Gerindra dan PDIP seperti adik dan kakak. Menanggapi pernyataan Prabowo, Deddy Sitorus sebut partainya dekat dengan siapa saja. Deddy bilang pernyataan Prabowo merupakan sinyal yang menandakan PDIP dan Gerindra memiliki hubungan psikologis. Jadi saya kira itu hanya sinyal-sinyal yang ingin ditunjukkan Pak Prabowo bahwa PDI Perjuangan punya hubungan psikologis juga dengan Gerindra, karena dulu ketika awal berdirinya Gerindra kan Pak Prabowo menjadi wakil Ibu Mega tahun 2009. Saya kira itu sesuatu yang normatif aja sih kalau menurut saya. Ya, kita sebenarnya dengan semua partai dekat ya, tapi pernyataan Pak Presiden itu kan cuma untuk menunjukkan bahwa memang beliau menempatkan PDI Perjuangan pada posisi yang spesial di pikiran beliau, kan seperti itu. Sebelumnya saat memberikan sambutan peluncuran program 80.000 koperasi desa di Klaten, Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto menyebut PDI Perjuangan dan Partai Gerindra adalah kakak adik. Prabowo menyatakan hormatnya pada Bung Karno saat menyapa Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR Puan Maharani. Setelah itu, Presiden Prabowo juga mengatakan PDI Perjuangan dan Gerindra adalah kakak adik meski PDIP berada di luar pemerintah. Namun kata Prabowo, PDIP adalah sedulur alias saudara. Gak apa-apa, rame-rame. Sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini kira-kira. Tapi benar, kita ini karena apa ya? Demokrasi kita kan diajarkan oleh negara Barat, jadi nggak boleh koalisi satu itu memang benar. Harus ada yang di luar, ya kan? Ngoreksi kita gitu, ngoreksi. Tapi ya sedulur, ya kan? Israel kerahkan tank memasuki distrik selatan dan timur Deir al-Balah, Gaza. 3 orang tewas dalam serangan ini.
Saudara, setelah Israel meluncurkan serangan udara ke wilayah daerah Al-Balah Gaza, sejumlah tank Israel untuk pertama kalinya memasuki distrik selatan dan timur daerah itu. 3 orang tewas dalam serangan ini. Militer Israel menduga area itu menjadi lokasi para sandera yang ditawan kelompok Hamas. Padahal daerah Al-Balah dipenuhi warga Palestina yang mengungsi selama lebih dari 21 bulan sejak konflik berlangsung. Setelah Israel mengeluarkan perintah evakuasi, ratusan warga melarikan diri ke wilayah barat atau selatan. Serangan tank menghantam rumah-rumah warga termasuk masjid. Serangan Israel menghantam tenda-tenda warga di pengungsian Shati yang dibangun di tepi pantai di sisi barat kota Gaza. Menurut rumah sakit Shifa di kota itu, saudara, serangan menyebabkan 12 orang tewas. Korban tewas termasuk 3 perempuan dan 3 anak-anak. Sebanyak 38 warga Palestina lainnya terluka dalam serangan ini. Ya, saudara, serangan Israel membuat warga terpaksa meninggalkan rumah mereka. Perintah evakuasi memutus akses antara kota pusat Deir al-Balah dengan kota Rafah dan Han Yunis. Warga mengatakan serangan tiba-tiba tersebut membuat warga kaget. اليوم بتفاجئ الصبح الا القصف في كل مكان الا بنزلوا مناشير بنطلع الا اخلاء. طب انت خان يونس كلها هياتها اخلاء والمواصي ما فيها اي مكان اساسا تكفي لاهل خان يونس ورفح كلها اخلاء وانت الحين بتحدد نص الدير اخلاء. طب وين نخلي؟ Saudara, setidaknya 85 orang warga Palestina tewas ditembak tentara Israel saat berusaha mendapatkan makanan di berbagai lokasi di jalur Gaza pada hari Minggu 20 Juli 2025. Menurut Kementerian Kesehatan wilayah tersebut, jumlah korban tewas terbesar berada di Gaza Utara yang hancur, di mana kondisi sangat memprihatinkan. Setidaknya 79 warga tewas dan 150 luka-luka saat mencoba menjangkau bantuan yang masuk melalui pelintasan Zikim dengan Israel. Korban luka dibawa ke rumah sakit Al-Shifa. الآن أصبحت مستشفى الشفاء ممتلئة بالشهداء والمصابين. الوضع كارثي، نحن لا نحتمل التعامل مع إصابات. بدأنا الآن توجيههم إلى مستشفيات ميدانية أخرى. الوضع سيء جدا وكارثي، عدد كبير من الشهداء والجرحى. نحن لا نستطيع الآن التعامل مع هؤلاء الجرحى جميعا. Saudara, kami saat ini sudah bersama dengan Mujtahid Hashim, Direktur Eksekutif The Voice of Palestine. Assalamualaikum, selamat malam Pak Mujtahid. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Baik, Pak Mujtahid, ini beberapa kali dan terakhir pada hari Minggu Israel menembaki warga yang hendak mendapatkan makanan, antre di pusat bantuan. Informasi yang Anda peroleh saat ini, berapa korban jiwa dari serangan Israel ini, Pak Mujtahid? Ya, kalau laporan terakhir dari yang dari ini ya, Jonathan Mitchell ya, dari kantor PBB yang mengurusin bantuan kemanusiaan itu ya sekitar 80 ya, 80, tapi kan itu bisa berkembang ya. Ada yang menyebutkan, bahkan ada media yang sudah menyebutkan juga 85 orang yang meninggal ketika mereka mengantri bantuan. Nah, itu di hari Minggu saja atau dalam beberapa hari terakhir ketika antri bantuan jumlah 80 sampai 85 itu? Kalau menurut PBB ya, dari badan PBB yang mengurusi masalah
refugees ya, dan orang-orang yang terpaksa pindah karena perang di Palestina ini. Dari mulai Mei 27 sampai Juli 21 ya, ini belum termasuk, mungkin belum termasuk yang terakhir ini, itu sekitar 1054 orang Palestina yang meninggal karena mengantri bantuan. Jadi khusus mengantri bantuan itu sampai sekitar 2 bulan, nggak sampai 2 bulan itu sudah 1054. Dan data 288-nya itu mereka mengantri bahkan di dekat konvoi PBB sendiri gitu. Nah, ini memang suatu hal yang sangat tragis ya, sangat tragis, dan bukan hanya Minggu ya kan, sebelumnya juga bahkan hari ini juga, kalau Kamis kemarin kan gereja dibom, gereja Katolik satu-satunya, kemudian Minggu, kemudian juga hari ini juga sudah terjadi lagi pembunuhan di daerah ya, karena pada hari Minggu itu Israel itu menyebar pamflet ke pemukiman distrik Derbela yang meminta warga untuk mengungsi ya, dan warga dia bingung dia mau mengungsi kemana lagi kan, karena kan Israel itu kan kalau Netanyahu itu kan dia ingin membuat yang namanya humanitarian city, itu sebenarnya di daerah Malasikan yang dekat dengan coastal Gaza ya, di Gaza. Jadi kemana warga yang di Gaza Utara ketika diminta untuk mengungsi? Kemana lagi saat ini, mereka ada di mana? Kondisinya bagaimana, Pak? Sebenarnya kita sudah nggak berbicara tentang Gaza Utara lagi ya, Gaza Utara, Gaza Tengah. Sekarang ini kita berbicara di selatan sebenarnya. Ya kan, karena kan kalau menurut PBB itu sebenarnya sudah 90% penduduk Gaza itu dia sudah mengungsi ya. Ya, mengungsi itu kan dari Gaza Utara ke Gaza Tengah misalnya kan. Gaza Tengah, terus kemudian juga Gaza Selatan lah, ke Khan Yunis, Rafah, terus juga Derbela ini kan gitu. Nah, yang sekarang ini yang di Derbela itu yang sedikit dengan lebih ke selatan tapi dia dekat dengan Gaza Tengah ini, Israel juga meminta dia membuat koridor di barat daya dan dia minta untuk pindah ke camp yang dekat pantai itu yang disebut dengan Kemalati, itu banyak tenda-tenda pos segala macam. Yang orang Derbela ini bingung kalau misalnya pindah ke sana juga nggak ada jaminan, bahkan untuk bikin tenda aja juga sudah susah di sana kayak gitu. Jadi, Pak Mustahid, ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump murka dengan serangan Israel pada warga di Gaza. Apakah ini sudah cukup bisa meredakan serangan Israel di sana, Pak Mustahid? Ya, mungkin juga ya, karena mungkin tekanan dari Posley yang ke-16 ini kan ketika serangan minggu kemarin, dan juga gereja itu kan dia marah, dan bahkan kan Menteri Luar Negeri Israel itu kan minta untuk investigasi dan melakukan permintaan maaf. Mungkin juga tekanan dari Roma ini, kepawasan Roma ini juga membuat mungkin Trump sedikit berbicara lembut ataupun mengkritik Israel, tapi yang kita lihat belum ada skema yang jelas untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan ini. Yang ada itu justru di lapangan itu Chief Army-nya Israel itu dia memaksa warga yang ada di distrik Derbela ini dia pindah atau di situ dijadikan military zone, zona militer kan gitu. Baik, jadi sebetulnya soal gencatan senjata yang kemarin juga sempat disuarakan itu tidak terjadi di sana sampai saat ini. Gencatan senjata tidak terjadi. Kalau Israel kan bilang bahwasanya gencatan senjata proses gencatan senjata ini terhenti karena Hamas kan gitu. Tapi sebenarnya kan juga enggak kan gitu. Karena kan Israel kan cuma minta berapa hari, 15-20 hari. Nah, sedangkan Hamas itu pahlawan yang di Gaza itu minta gencatan senjata yang permanen kayak gitu. Itu yang
yang menyebabkan perbedaan antara keinginan Israel dan juga keinginan perlawanan yang ada di Palestina. Baik. Nah, kalau Israel tentunya kan menginginkan kan Hamas itu menyerah dan menyerahkan senjata. Ini yang sulit untuk dilakukan oleh lawan yang di Gaza. Gitu. Baik, Pak Mustahid Hashim, Direktur Eksekutif The Voice of Palestine, terima kasih telah menyampaikan bagaimana kondisi di Gaza. Terima kasih, Pak Mustahid. Terima kasih. Baik, saudara, usai jeda, logo gajah PSI pun tuai pujian Presiden Prabowo Subianto dan didukung Joko Widodo. Apakah pujian jadi sinyal PSI bakal meraup suara yang besar? Kita bahas sesaat lagi di Kompas Malam. Saudara, Kongres Partai Solidaritas Indonesia atau PSI memutuskan Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum sekaligus mengganti logo parpol dari mawar putih dengan latar belakang merah menjadi gajah. Logo gajah PSI pun menuai pujian Presiden Prabowo Subianto dan didukung Joko Widodo. Lantas, apakah pujian dan sinyal dukungan bakal membuat PSI meraup suara yang besar? Kongres Partai Solidaritas Indonesia telah berlalu. Namun sorotan terhadap logo baru partai pimpinan Kaisang Pangarep itu masih hangat diperbincangkan. Iya, PSI baru saja mengganti logonya dari bunga mawar yang digenggam menjadi gajah yang memiliki warna merah di kepala serta hitam di seluruh badannya. Perubahan logo PSI ini juga menarik perhatian Presiden Prabowo yang ikut menutup Kongres PSI. Di hadapan kader PSI yang hadir di Kongres, Prabowo bilang PSI tahu isi hatinya. Prabowo menyampaikan jika gajah adalah salah satu binatang yang paling ia sayang. Jadi PSI ini kok bisa membaca isi hatinya Presiden Republik Indonesia. Ini saya tidak ngarang. Banyak yang dekat sama saya tahu betapa salah satu binatang yang paling saya sayang adalah gajah. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo berpandangan jika gajah itu adalah binatang yang kuat dan besar. Jokowi berpendapat jika gajah selain melambangkan ilmu pengetahuan juga melambangkan kebijakan. Di sela memuji logo baru inilah Jokowi menyatakan akan mendukung PSI sepenuhnya. Logo gajah. Gajah ini adalah lambang ilmu pengetahuan. Artinya PSI adalah partai cerdas. Anggotanya, kadernya adalah kader-kader yang cerdas, anggota-anggota yang cerdas. Gajah juga melambangkan, setahu saya, melambangkan selain ilmu pengetahuan juga kebijakan. Tapi yang paling penting, gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Menarik dinantikan, apakah sinyal Jokowi menyebut gajah binatang yang besar dan kuat merupakan target yang akan dicapai PSI menjadi partai yang besar. Seperti janji Ketua Umum Kaisang yang menyebut akan banyak tokoh besar gabung PSI. Tim Liputan, Kompas TV.
Ya, saat ini kami sudah bersama dengan juru bicara DPP PSI Wiryawan. Selamat malam, Mas Wiryawan. Selamat malam, Mas Ibrahim. Ini disorot logo baru PSI gajah. Dari mana sih ide awalnya menggunakan lambang gajah? Apa ini Pak Jokowi yang pilih? Baik, Mas Ibrahim, jadi terkait dengan logo yang baru saja kemarin kita sahkan di dalam forum kongres, ini merupakan logo yang kita diskusikan, yang kita cari, yang kita rancang secara bersama-sama, secara kolektif di DPP PSI. Tetapi tak lepas dari itu tentu kami tetap meminta saran, nasihat dan juga arahan dari Pak Presiden Jokowi untuk beliau juga turut serta membantu memilih logo yang pas untuk PSI dan kenapa pada akhirnya gajah yang beliau pilih begitu, Mas. Dan kita tahu sebelumnya memang ada beberapa alternatif logo, tetapi memang secara filosofi, secara makna dan juga secara simbol gajah ini memang yang paling tepat, yang paling pas menurut kami di DPP PSI begitu, Mas. Sampai membuat logo juga ngobrol dulu ke Pak Jokowi nih. Jadi statusnya Pak Jokowi di PSI ini gimana? Apa masuk Dewan Tinggi Partai atau apa nih, Mas Wiryawan? Ya, tentu untuk posisi itu sekarang Mas Ketum Kaisang sedang menyusun rancangan struktur baik di Dewan Pembina, di Dewan Pengarah dan banyak lagi Dewan Pakar, banyak lagi yang lainnya. Dan juga struktur lengkap partai bersama dengan tim formatur. Dan Mas Kaisang sendiri sebagai ketua tim formatur di dalam penyusunan struktur tersebut. Dan tentu kami melihat bahwa figur Pak Jokowi ini memang penting bagi PSI karena memang PSI yang secara posisi hari ini membutuhkan Pak Jokowi begitu. Tetapi mengenai apa posisi yang akan akan diberikan ataupun akan kita siapkan untuk Pak Jokowi, ya tentu kami sangat terbuka untuk beliau. Karena hari ini ketua umumnya sudah Mas Kaisang, ya mungkin nanti bisa mengisi di posisi dewan-dewan yang sekiranya penting di PSI. Tapi kalau melihat perkembangan terakhir-terakhir ini ya kami serahkan semuanya kepada Mas Kaisang dan juga balik lagi nih ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi mau atau tidak. Oke, tunggu. Jadi saat ini tim formaturnya sudah dibentuk, tapi sudah ada lampu hijau dari Pak Jokowi. Oke, fix gabung PSI atau bagaimana? Sejauh ini saya sih tidak tahu terlebih detail, Mas Ibrahim, tetapi ya kami sangat berharap lah kalaupun akan ada informasi dalam waktu dekat, baik Pak Jokowi akan berada di dalam maupun tetap berada di luar begitu. Karena Pak Jokowi di dalam maupun di luar beliau akan full support untuk PSI begitu. Karena dengan pidato beliau kemarin, saya akan sekuat naga untuk membantu memenangkan PSI, itu kan juga menjadi simbol bahwa Pak Jokowi memang 100%, 100% ada di PSI begitu. Tapi kenapa sih nggak declare ya, baik dari Jokowi ataupun PSI bilang oke sudah masuk, karena kalau declare kan keuntungan juga bagi PSI, Mas Wiryawan ya? Ya kami kan nggak berani, Mas, ya kan. Nanti tiba kita declare, nanti tiba-tiba Pak Jokowi bilang enggak, saya nggak mau, saya mending di luar, kan jadi blunder begitu. Makanya kami menganggap bahwa hari ini biar Pak Jokowi yang memutuskan apakah beliau akan berada di luar ataupun di dalam. Tetapi poin pentingnya adalah Pak Jokowi ini sudah menjadi bagian dari PSI begitu, Mas Ibrahim. Oke, ini ya kami juga ingat kemarin Pak Prabowo bilang hati-hati dengan gajah ini untuk partai lain. Bagaimana PSI melihat pernyataan seperti itu? Apakah memang betul nih visinya PSI ke depan akan menjadi partai yang besar, disiapkan juga meminta acuan Jokowi ini efeknya? Ya tentu kami sangat tersanjung dengan pidato Bapak Presiden Prabowo ya di saat beliau hadir di PSI. Sangat banyak sekali sanjungan beliau, mulai dari gajah yang salah satu binatang yang beliau sayangi, kemudian mewarning para ketua umum partai yang lain bahwa PSI ini kan akan bisa menjadi ancaman begitu kan. Tetapi kami tetap balik lagi ke dalam diri kami, Mas Ibrahim, bahwa penting jangan terbuai, jangan terlena dengan pujian, dengan sanjungan. Tetapi yang paling penting adalah merapikan struktur, membenahi struktur, memperkuat kaki-kaki di bawah, ini menjadi penting kalau menurut kami. Betul. Oke, Mas Wiryawan, singkat dong, kemarin kan janjinya akan ada tokoh besar yang gabung. Siapa yang sudah gabung sekarang? Kalau itu nanti ditunggu saja, nanti biar Mas Ketum yang akan umumkan. Tapi sudah ada ancer-ancer setelah Kongres, ada beberapa tokoh, lebih dari satu atau berapa informasinya nih? Banyak, Mas, pokoknya banyak, dan mohon ditunggu, akan ada banyak tokoh nasional, banyak ataupun di tokoh-tokoh lokal di daerah yang akan bergabung dengan PSI. Begitu. Itu mantan tokoh dari parpol lain atau pure nih, misalkan akademisi atau pengusaha, Mas Wiryawan? Dari berbagai banyak
macam kalangan, Mas Ibrahim. Dari yang disebutkan itu ada dari situ juga dan masih banyak lagi yang lain begitu. Mantan tokoh partai lain juga ada? Ya, nanti dilihat saja. Pokoknya dari berbagai macam kalangan kita akan umumkan, biar Mas Ketum yang akan umumkan nanti setelah formatur ini bekerja dengan maksimal. Karena ini kan dikasih waktu maksimal 2 bulan ini, Mas. Jadi dalam waktu dekat ya mungkin akan segera kita umumkan. Oke, ini kan publik menunggu PSI, Jokowi masuk PSI atau tidak, kendati di dalam atau di luar, Jokowi masih akan tetap menjadi acuan PSI, akan diminta saran, pertimbangan termasuk soal pengambilan keputusan. Ya, tentu kami tetap menganggap Pak Jokowi ini sebagai ayah di PSI, ya kan, sebagai bapak di PSI, sebagai guru di PSI begitu. Dan tentu tidak ada salahnya murid ataupun anak ya kan sowan ke bapaknya, kemudian murid sowan ke gurunya untuk meminta nasihat, meminta petunjuk. Dan kami pikir hal yang kami lakukan ini kan merupakan bentuk dari aspirasi kader juga, Mas Ibrahim. Tidak ujuk-ujuk karena Mas Kaisang yang sebagai ketua umum ya, karena di PSI sendiri pengidola Jokowi ini bisa dikatakan hampir 100% begitu kan, dan kita bisa lihat antusiasme kemarin di saat beliau datang di saat pembukaan kongres. Ini menanti ya bagaimana declare-nya nanti. Kita akan tunggu. Mas Wirawan, Jubir DPP PSI, terima kasih telah bergabung di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih, Mas. Baik. Saudara, usai jeda, Polda Sulawesi Utara menetapkan nakoda kapal Barcelona 5 sebagai tersangka dalam insiden terbakarnya kapal Barcelona di perairan Pulau Talise. Polda Sulawesi Utara menetapkan nakoda kapal Barcelona 5 sebagai tersangka dalam insiden terbakarnya kapal Barcelona di perairan Pulau Talise pada hari Minggu. Kapten kapal KM Barcelona berinisial IB ditetapkan sebagai tersangka dalam tragedi kebakaran kapal yang terjadi di perairan Talise. Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik Direktorat Polairut Polda Sulut menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian jumlah penumpang dengan data manifest resmi kapal. Kegiatan yang telah dilaksanakan, pemeriksaan saksi beberapa orang, kemudian kemarin tim bersama dengan para penyidik menyimpulkan bahwa perlu kita lakukan peningkatan statusnya untuk melakukan penetapan tersangka terhadap 1 orang dengan inisial adalah IB. Informasi tadi jadi penutup Kompas Malam hari ini. Saudara, jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih, sampai jumpa.